Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih anak-anak atas kehadiran kalian semua. Kita cuacanya siang hari tapi dalam kondisi yang mendung ya. Cuaca mendung seperti ini. Baiklah, ketua kelas. Silakan ketua kelasnya. Genta menyiapkan berdoa. Oh, Nabila sakit ya. Maudi ada? Ada, Bu. Muhammad Arya Deva. Ada, Bu. Nijrina. Ada, Bu. Lira. Hadir, Bu. Tidak bisa Ibu tampilkan, Ibu jelaskan saja di sini ya. Ini sinyalnya bermasalah. Ini cuaca mendung. Ibu tidak bisa menayangkan slide. Tapi nanti di sini Ibu akan menjelaskan ya dari PPT yang ada. Baiklah anak-anak, kita akan mempelajari mengenai tokoh daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di situ ada kompetensi dasarnya ya. Kompetensi dasarnya itu ada KD 3.6, yaitu menganalisis peran tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. KD pengetahuannya dan KD keterampilannya menulis sejarah tentang salah satu tokoh nasional dan tokoh dari daerahnya yang berjuang melawan penjajahan. Yang menyala pendapat temannya. Terus usahakan adanya unsur kerjasama. Jangan saling mencontek ya ketika nanti mengerjakan tugas individu. Jadi kalian bisa mengerjakannya masing-masing. Sudah jelas ya anak-anak? Siap. Oke, terima kasih. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Selalu ceria, merdeka. Oke, SMA 1 Baya? Maju bersama hebat Bersama hebat semua. Oke, terima kasih. Ini PPT-nya masih belum bisa disayangkan. Ntar ya Ibu coba dulu ya. Mudah-mudahan sinyalnya kembali bagus. Bentar ya, tunggu ya. Ya, Bu. Ini sudah ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada? Ada? Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ini bisa lagi. Yang kedua itu gambar siapa tuh? Gambar Romusa, Bu. Romusa. Gambar Romusa. Romusa, Bu. Ya, gambar Romusa. Ya. Kalau yang ketiga itu gambar apa? Pembangunan rel kereta, Bu. Pembangunan rel Kerja kereta. Ya. Nah, ini yang terakhir gambar apa yang terakhir? Tugu. Gambar Tugu Baya, Bu. Tugu Baya. Iya, Ya. betul ya. Yang kalian kemukakan tadi itu yang pertama tadi gambar tokoh. Sudah terlihat? Belum, Bu. Sudah ada. Ya. Ibu akan menjelaskan tentang peran tokoh nasional dan daerah.
Di sini dibagi 3 masa ya, masa sebelum kebangkitan nasional, masa kebangkitan nasional, dan masa proklamasi dan mempertahankan kemerdekaan. Jadi itu tokoh yang pertama adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Ya, jadi kita tahu semua ya. Ini adalah zaman Kesultanan Banten, masa kejayaan Kesultanan Banten, yang namanya diabadikan menjadi nama salah satu universitas yang ada di Provinsi Banten, yaitu Untirta. Berarti ini sebelum kebangkitan nasional. Nah, sekarang masa yang kedua, yaitu masa kebangkitan nasional. Di sini ada Dr. Wahidin Sudirohusodo ya. Nah, ini masa kebangkitan nasional, ini lahir dari adanya politik etis, ya sih? Nah, itu yang bisa Ibu jelaskan. Dan sekarang untuk kalian ya, kalian untuk mendapatkan informasi, tadi kan seperti yang Ibu sudah dijelaskan di awal, kita pembentukan kita pembelajaran hari ini berdasarkan diskusi kelompok ya. Kelompoknya sudah Ibu bagi ke grup kalian, sudah ada nama kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Nah, dari situ kelompok 1 tadi kan Ibu memberikan kalian bisa mencari mengenai peranan tokoh. Kelompok 1 di situ Ibu tugaskan Maaf Bu, gak ada suaranya Bu. ya. Ini sudah ada ya dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 sudah ada masuk ke Ibu. Sekarang Ibu minta kelompok 1 mempresentasikan tadi yang sudah kalian kerjakan. Ya, Bu. Siap. Langsung jawab. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar Ibu tampilkan dulu ya hasil dari kerja kelompok kalian. Bentar, Bu. Ntar ya, Ibu tampilkan dari hasil kerja kelompok 1. Yang ini ya? Ya betul? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Desafari, perwakilan dari kelompok 3. Izin bertanya. Ini Ibu sudah menerima ya hasil kerja kelompok dari kelompok 2 ya. Kelompok 2 silakan dipresentasikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia. Saya di sini akan mempresentasikan Safrudin Prawiranegara, lahir di Serang, Banten pada tanggal 28 Februari 1911 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 11 Februari tahun 1909. Prawiranegara adalah pejuang kemerdekaan, Menteri Bank Indonesia, Perdana juga menjabat sebagai Ketua Setingkat Presiden Pemerintah Darurat Republik Indonesia, bisa disingkat juga PDRI.
menerima Presiden Soekarno ketika pemerintah Republik Indonesia kota di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda akibat agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1940 dan kemudian menjadi perdana bagi kabinet tandingan pemerintahan dan dirinya bakal pemerintahan Belanda segera memberi mandat Sapudin untuk melanjutkan pemerintahan agar tak terjadi. Karena pemerintah darurat Belanda terpaksa berunding dengan Indonesia. Perjanjian Rumroyen mengakhiri upaya Belanda dan akhirnya Soekarno dan kawan-kawan dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta pada 13 Juli 1949. Diadakan Tadi presentasi. Silakan, coba. Mengapa VOC mendirikan benteng persis berseberangan dengan wilayah kekuasaan Asia Wangkasara? mohon maaf, itu pertanyaan untuk kelompok 3. Kita materinya Sapudin Prawira Negara. Maaf. Wah, fokus. Kurang fokus kayaknya Bu, ini harus dites fokus lagi Bu. Yel Bu. Fokus. Ya, silakan pertanyaannya. Kita materinya Sapudin Prawira Negara ya. Coba iya, Bu, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Pertanyaan, akibatnya apabila PDRI Suaranya kurang jelas. pertanyaannya apabila PDRI Cek. Tulis di kolom chat aja ya kalau pertanyaannya kurang jelas. Silakan boleh ditulis di kolom chat. Ini kayaknya karena sinyal ya kurang jelas. Ada lagi Ya. yang lain yang lain yang mau bertanya Mau untuk bertanya, Bu? kelompok. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Irianto ingin bertanya, Bu. Iya, silakan. Apa akibatnya apabila PDRI tidak dibentuk? Ya, pertahankan wilayahnya ini melalui peraturan yang ditetapkan selama berturut-turut. Tentang ini, Saifullah Arya Wangsakara selain dikenal sebagai ulama, aktif dalam melawan VOC. Semangat yang dimiliki Arya Wangsakara inilah menurut Saifullah yang kemudian diteruskan turun-temurun oleh warga Lengkong. Arya Wangsakara gugur di Celduk pada tahun 1720. Ia dimakamkan di Lengkong Kulon atau Lengkong Kiai. Dalam penanggalan Islam, wafatnya Arya Wangsakara jatuh pada tanggal 2 Syakban 1662. Mungkin ada beberapa kalian yang sudah hujan ya. Jadi itu kendala teknis yang kita alami saat ini. Cuma secara garis besar Ibu mengapresiasi apa yang sudah kalian lakukan, kalian berani mengemukakan pendapat kalian. Baiklah, untuk pertemuan selanjutnya, pembahasan kita itu mengenai KD 3.7 ya, Proklamasi Kemerdekaan. Nanti di situ ada BPUPKI, PPKI, dan Vakum of Power. Demikian pembelajaran kita hari ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita applause buat kita semua. Terima kasih anak-anak Ibu yang sudah bekerja sama ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Kita nanti akan bertemu di pembelajaran berikutnya.